Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni terkait dengan disolusi. Disolusi ini merupakan salah satu dari performance specification dari suatu sediaan. Pre-assessment untuk suatu sediaan itu mampu memberikan efek atau tidak, harus kita lihat bahwa obatnya itu bisa terlepas dari sediaan tersebut yang kita nantinya sebut sebagai disolusi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan disolusi, maka hal yang paling fundamental adalah kita pahami terlebih dahulu pondasi atau basic fundamental dari uji disolusi atau disolusi ini. Jadi suatu proses disolusi itu menggambarkan adanya proses pelarutan. Jadi perubahan dari padatan menjadi larutan itu yang kita sebut namanya proses disolusi. Akan tetapi proses disolusi ini tidak hanya dari padatan murni, tapi dari suatu sediaan itu akan berubah menjadi larutan sehingga siap diabsorpsi. Jadi salah satu kunci dasar proses absorpsi obat itu adalah obatnya terlarut atau mengalami fase disolusi. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah proses disolusi tersebut itu apa didasarkan atas kelarutan. Yang kita sebut dengan kelarutan itu adalah suatu peristiwa di mana ketika kita masukkan suatu padatan ke dalam medium, utamanya air, nantinya ikatan antar molekul atau yang kita sebut dengan kisi-kisi kristal itu akan diputus oleh suatu media, yang mana media ini kita gunakan tidak lain adalah air. Ketika ikatan antar kisi kristal ini diputus, kemudian nanti ikatan antar molekul diputus, nanti akan terjadi suatu dispersi molekuler. Jadi satu molekul obat itu terdispersi dalam pembawa, kemudian molekul yang lain terdispersi dalam pembawa, tidak berikatan antara satu molekul dengan molekul yang lain, sehingga terdapat suatu dispersi molekuler, itu kita sebut dengan larutan. Jadi konsep dasar larutan itu adalah suatu obat yang terdispersi secara molekuler di dalam pembawa. Di sisi yang lain, disolusi ini merupakan suatu proses perubahan, yakni dari suatu fase padatan menjadi dispersi molekuler di dalam suatu medium, yang nantinya kita ukur dari kecepatan dan jumlah dari proses pelarutan tersebut. Itu nanti yang kita ukur sebagai disolusi. Oleh karena itu, basis dasar fundamental dari disolusi ini adalah kelarutan, sehingga harus dikaji ulang atau direview kembali terkait dengan kelarutan dan prinsip pelarutan di farmasi fisika. Karena itu yang menjadi dasar modal utama dalam kita belajar disolusi. Uji disolusi ini kalau saya gambarkan secara skematis itu akan mengalami suatu peristiwa di mana misalkan saya gambarkan sediaannya itu adalah tablet. Jadi tablet ini bisa mengalami berbagai macam peristiwa. Yang pertama, si tablet ini akan mengalami proses disintegrasi atau hancur. Ketika tablet ini hancur, akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang kita sebut dengan granul. Ketika granul ini bisa berproses lebih lanjut menjadi namanya kita sebut dengan proses deagregasi, nanti akan berubah menjadi partikel penyusun granulnya, serbuk-serbuk ini nanti. Pada 3 tahapan ini, baik tablet, granul, ataupun serbuk, itu bisa mengalami fase disolusi. Artinya, ketika kita cetak menjadi suatu sediaan tablet, ada bahan aktif yang ada di permukaan tablet, itu bisa mengalami proses disolusi. Karena kunci utama proses disolusi tadi sudah kita diskusikan adalah proses pelarutan, yang mana suatu padatan itu harus kontak dengan medium. Kemudian setelah terdisintegrasi, dari si tablet setelah terdisintegrasi akan menjadi granul,
ini juga bisa mengalami proses disolusi. Proses disolusinya ini atau pelepasan obatnya ini lebih mudah atau lebih banyak jika kita bandingkan pelepasan obat dari tablet yang bentuk utuh. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan semakin luas. Kalau luas permukaannya ini semakin luas atau semakin meningkat, maka kontak dengan medium akan semakin banyak dan proses disolusi itu akan relatif lebih cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses disolusi dari sediaan granul ini lebih cepat dibandingkan si tablet. Kemudian ketika si granul ini terintegrasi lagi atau mengalami proses deagregasi menjadi partikel-partikel penyusunnya, ini akan mengalami juga proses disolusi. Yang jelas proses disolusi di sini akan lebih cepat dibandingkan proses disolusi pada fase granul tadi. Yang mana pada ketiga fase ini, baik tablet, granul, ataupun partikel penyusun dari granul ketika terdisolusi itu akan membentuk suatu obat di dalam larutan. Yang mana obat di dalam larutan ini yang hanya bisa diserap. Jadi sekali lagi, proses disolusi ini menggambarkan bagaimana obat itu terlepas dari sediaan sehingga bisa diabsorpsi. Itu adalah proses disolusi. Sebelum diwajibkannya uji disolusi, yakni Farmakope 4. Jadi tahun 95 itu di Farmakope 4 muncul aturan uji disolusi. Sebelum tahun 95 dari tahun 79 untuk obat itu cukup diuji waktu hancur saja. Kemudian setelah berkembangnya ilmu dan teknologi, maka hancurnya suatu sediaan tablet itu belum menggambarkan bahwa obatnya itu terlepas atau tidak. Karena kunci obatnya itu mampu memberikan efek atau tidak, yakni obatnya itu bisa terserap. Ya, padahal syarat obat bisa terserap itu harus memiliki proses pelarutan terlebih dahulu. Jadi ketika obat dalam bentuk larutan itu adalah obat yang mampu bisa diserap oleh tubuh. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa obat-obat yang diserap itu hanya dalam bentuk terlarut. Dispersi molekuler tadi, kemudian obat itu akan berdifusi secara pasif, masuk ke dalam tubuh kita melalui sel-sel epitel, kemudian masuk ke sirkulasi sistemik, masuk ke pembuluh darah, dibawa ke hati, diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah konsep dasar ketika kita pahami suatu uji disolusi atau proses disolusi pada sediaan tablet. Yang jelas kita harapkan ketika kita merancang suatu tablet dalam bentuk sediaan immediate release, artinya immediate release itu kita tidak melakukan modifikasi pelepasan apapun. Itu kita sebut dengan tablet immediate release. Jadi pada proses immediate release ini nanti bisa terjadi 3 fase disolusi, yakni dalam bentuk tablet, dalam bentuk granul, dan dalam bentuk partikel. Laju disolusi dan banyaknya obat terdisolusi dari suatu partikel itu lebih besar dibandingkan granul, dan dari granul itu pasti lebih besar dibandingkan tablet. Itu adalah kunci utama, berarti strategi kita dalam meningkatkan laju disolusi atau jumlah obat yang terdisolusi adalah salah satunya itu meningkatkan luas permukaan dengan cara memperkecil ukuran partikel. Jadi nanti dari tablet bisa menjadi granul, kemudian terdeagregasi menjadi partikel penyusunnya. Itu adalah dasar fundamental bagaimana behavior dari suatu sediaan tablet immediate release ketika masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan tujuan dari uji disolusi, yakni yang pertama, uji disolusi ini dilakukan untuk menilai jumlah obat yang dilepaskan atau menilai profil pelepasan obat.
Jadi ketika kita melakukan uji disolusi, nanti kita bisa membandingkan antara satu obat dengan obat yang lain, kita bandingkan, kita nilai dari jumlah obat yang dilepaskan atau profil pelepasan obat. Artinya kalau jumlah itu yakni kita uji pada satu satuan waktu saja, misalkan kita uji disolusi, kemudian kita hentikan pada menit 60, kita cek. Selama 60 itu terlepas berapa miligram atau terlepas berapa persen. Terlepas berapa persen itu kita ukur dari etiketnya. Atau bisa juga kita lakukan pengujian berbasis pada profil pelepasan. Jadi pada waktu sampling itu tidak satu titik, tapi namanya profil itu beberapa titik. Misalkan 5, 10, 20, 30, 45, 60 menit. Nah, itu kita sebut dengan profil pelepasan obat. Jadi uji disolusi ini bisa dilakukan dengan satu titik, atau uji disolusi itu bisa dilakukan dengan 5 titik. Tergantung. Kemudian tujuan yang kedua, ini untuk memenuhi persyaratan kompendia. Jadi di kompendia itu ada performance specification atau performance testing, salah satunya adalah uji disolusi ini. Jadi ketika kita uji disolusi menggunakan sistem kompendia ini atau berbasis persyaratan kompendia, umumnya menggunakan satu titik saja. Jadi pada kompendia itu pasti dipersyaratkan satu titik. Misalkan berapa obat yang terdisolusi pada menit ke-45. Nanti ada syaratnya, berapa persen syaratnya di kompendia. Itu adalah uji disolusi berbasis pada persyaratan kompendia. Kemudian tujuan selanjutnya yakni untuk mengembangkan suatu formula. Jadi ketika kita sudah memperoleh formula, atau umumnya di negara kita itu formula sediaan obat atau sediaan tablet itu berbasis pada formulasi kopi. Artinya, kita meniru formulasi yang sudah ada dari obat inovator. Obat inovator itu siapa? Obat yang ditemukan oleh pertama kali oleh industri farmasi, kemudian diformulasikan dan dipatenkan, serta sudah diuji khasiat dan keamanannya melalui uji klinis, itu disebut dengan obat inovator. Rata-rata industri farmasi di Indonesia ini formulasinya dalam bentuk mitu atau kopi. Jadi ketika dalam pengembangan formula, ya kita dasarkan pada profil disolusi dari obat inovator tersebut. Makanya uji disolusi ini sangat berguna sekali dalam proses pengembangan suatu formula. Kemudian tujuan selanjutnya yakni menjaga kinerja atau konsistensi dari suatu proses manufaktur. Jelas sekali, misalkan kita manufaktur kekerasan bisa seragam dari hari ini, kemudian minggu depannya lagi. Karena kalau kita di industri farmasi, pekerjaannya monoton. Hari ini nablet, besok nablet, minggu depan nablet, bulan depan cetak tablet lagi, tahun depan juga nablet lagi. Jadi perbedaan waktu tersebut, berbeda nomor batch, nomor lot, itu nanti harus memberikan profil disolusi yang sama. Kalau kekerasan waktu hancur keragaman memenuhi syarat ya oke. Tapi kalau disolusi belum tentu. Nanti harus kita uji terkait dengan apa profil disolusinya. Karena disolusi ini adalah performance specification. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi, jadi agar satu batch dengan batch yang lain itu sama, yakni kita samakan profil pelepasannya. Kalau profil pelepasannya sama, otomatis dalam satu batch dengan batch yang lain itu pasti memiliki hasil yang sama. Atau memberikan efek yang sama. Jadi nanti ketika pasien minum obat di bulan Januari ngefek, jangan sampai pasien minum di bulan Februari itu keracunan dan minum di bulan Maret itu tidak berefek gara-gara obat kita tidak konsisten atau tidak reliable. Misalkan yang satu itu terlepasnya tidak banyak, kemudian yang satunya ini terlepasnya sangat banyak sekali atau jumlahnya berlebih, ini akan sangat mengganggu dari proses terapeutik.
Oleh karena itu, salah satu tujuan dari uji disolusi ini yakni adalah untuk menjaga agar performance itu tetap konsisten antara satu batch produksi dengan produksi selanjutnya. Dan seterusnya sampai pabrik itu tutup harus sama. Jadi itu kunci dari suatu rancangan formulasi. Ingat, sama di sini tidak exactly sama, misalkan 60%, 60% sama tidak. Tapi yang kita sebut sama ini tidak berbeda bermakna secara statistik. Jadi nanti ada teknik statistik yang kita gunakan untuk mengukur persamaan atau perbedaan suatu profil pelepasan. Karena kalau kita membutuhkan angka yang exactly sama, misalkan 10%, 20, 30, 50, 60%, itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, pada proses komparasi profil disolusi ini, untuk menjaga konsistensi itu ada toleransi serta ada batasan yang sudah ditetapkan oleh industri farmasi. Kemudian tujuan selanjutnya ini untuk SUPAC, Scale Up and Post Approval Change. Jadi ketika kita memproduksi suatu obat, itu pasti ada tahap yang kita sebut tahap pengembangan atau R&D. Ketika R&D sudah sukses, akan kita buat pada skala pilot. Biasanya skala pilot ini 10 kali dari R&D. Atau 1/10 dari skala produksi, tergantung mana yang lebih besar. Kemudian dari skala pilot ini akan kita scale up kembali menjadi skala produksi. Artinya pada skala pilot dan skala produksi ini harus memiliki profil pelepasan yang sama ketika dalam proses pengembangan. Jangan sampai ketika dikembangkan bagus, malah pada waktu proses produksi turun. Itu yang harus kita evaluasi atau terjadi proses semacam itu. Begitu juga sebaliknya, ketika dievaluasi biasa-biasa saja, ketika nanti itu diuji disolusi, ternyata dia nanti dari scale up ketika kita besarkan skalanya itu nanti berubah, itu juga tidak boleh. Idealnya ketika dalam proses pengembangan pada sampai tahap scale up itu menghasilkan profil disolusi yang sama. Jadi suatu profil disolusi itu umumnya bisa kita aplikasikan untuk hal yang semacam ini. Jadi untuk mengembangkan formula, kemudian untuk ngecek scale up, dan post approval change. Jadi ketika ada perubahan, suatu perubahan misalkan ganti vendor. Jadi misalkan saya punya obat tablet metformin. Saya beli dari vendor A dan B, tiba-tiba vendornya saya ganti. Itu harus saya registrasikan atau notifikasi minor, kemudian ada post approval change. Jadi ada perubahan itu nanti kita uji. Nah, nanti harus memenuhi pada tahap SUPAC ini, scale up and post approval change ini. Nah, ini adalah tahap yang penting sekali, tidak bisa kita ukur dari waktu hancur, tidak bisa kita ukur dari keragaman, tidak bisa kita ukur dari kekerasan. Yang kita ukur adalah dari proses disolusi. Kemudian tujuan selanjutnya, yakni kita bisa gunakan uji disolusi ini untuk membandingkan satu produk dengan produk yang lain. Utamanya kita bandingkan dengan produk kita dengan produk inovator. Karena inovator ini sudah teruji secara klinis terkait dengan apa? Khasiat dan keamanannya. Jadi produk kita itu harus comparable dengan si inovator ini. Jadi itu yang kita sebut dengan uji disolusi terbanding. Pada uji disolusi terbanding ini nanti kita akan gunakan 3 pH yang berbeda, pH 1,2, 6,8, dan 4,5. Jadi pH rendah, pH tinggi, pH tengah. Itu adalah untuk in vitro equivalency testing. Jadi untuk perbandingan ekuivalen antara satu obat dengan obat yang lain secara in vitro menggunakan uji disolusi terbanding. Kemudian tujuan yang terakhir itu untuk mencari korelasi antara data in vitro dengan in vivo. Tujuannya buat apa? Buat pengembangan produk.
Jadi kalau produk memiliki bahan aktif seperti ini dengan karakteristik seperti ini, sudah tahu data disolusinya, nanti kita tidak perlu menguji data in vivo atau farmakokinetik, tidak perlu. Kita cukup nanti dengan model saja bisa menghitung, oh kalau disolusinya sekian, yang terserap berapa persen loh, atau kadar obat di dalam darah berapa loh, itu nanti sudah ada. Itu namanya teknik in vivo, in vitro korelasi. Jadi korelasi antara data in vivo dan data in vitro. Untuk korelasi in vivo, in vitro, dan uji disolusi terbanding, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, biasanya di mata kuliah biofarmaseutik. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan fenomena dari proses disolusi. Ini didasarkan atas apa? Kalau tadi disolusi utamanya harus terlarut, jadi ketika proses disolusi itu obatnya harus terlarut terlebih dahulu. Itu adalah kunci awal yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian setelah terlarut, obat ini akan mengalami difusi. Jadi difusi ini sangat berkaitan erat sekali dengan yang kita sebut proses disolusi. Jadi ketika kita belajar tentang difusi, ada suatu persamaan yang sangat terkenal sekali, yakni hukum Fick, terutama Fick 2, ini yang mengemukakan terkait dengan fenomena disolusi. Bisa dilihat ilustrasi di sini bahwa ini adalah gambaran ketika ada suatu obat terdisolusi. Jadi ketika obat atau lebih sederhananya padatan kita masukkan ke air, nanti dia akan mengalami tendensi terlarut. Jadi ketika terlarut itu nanti obat itu akan terkonsentrat di permukaan partikelnya. Untuk lebih mudahnya saya gambarkan, jadi ketika masbak semua ini punya gula, masbak larutkan atau tambahkan ke dalam air, Anda diamkan sebentar, kemudian masbak aduk, tiba-tiba ada lapisan bening-bening ini. Nah, tebal lapisan bening-bening ini kita sebut nantinya dengan stagnan layer. Jadi ketika lapisan stagnan ini nanti akan terjadi proses difusi obat, yang mana pada permukaan partikel, konsentrasi lapisan stagnan ini sangat tinggi sekali. Kemudian, konsentrasi itu akan turun terus sampai konsentrasinya sama ketika apa? Ketika dalam medium itu sudah ada obat yang terdisolusi, jadi konsentrasinya akan sama terus. Nah, ketika konsentrasi obat di dalam suatu medium yang sudah stabil atau equilibrium tadi, itu kita sebut dengan konsentrasi bulk. Sedangkan konsentrasi di permukaan suatu partikel yang terdisolusi itu kita sebut dengan konsentrasi stagnan atau CS. Kemudian tebal lapisan stagnan tadi, lapisan stagnan itu lapisan yang bening-bening tadi, itu adalah konsentrat dari obat yang terdisolusi, itu kita sebut dengan H atau ketebalan lapisan dari stagnan tadi. Kemudian si Fick ini mengukur kecepatan suatu obat itu terdisolusi dengan suatu persamaan. Jadi dengan fenomena yang sudah diuraikan tadi bisa diukur kemampuan dari suatu proses obat itu mengalami proses difusi berdasarkan hukum Fick. Jadi dengan persamaan diferensial dC per dx, ini dC itu berarti perubahan konsentrasi tiap satuan jarak, karena x itu biasanya jarak, itu sama dengan D ini adalah suatu konstanta, dikalikan A, dikalikan selisih antara CS min CB dibagi H. Jadi, untuk memperkecil si DC per DX ini nanti bisa kita modifikasi dengan apa? Kita bisa modifikasi dengan meningkatkan luas permukaan. Jadi kalau DC per dx-nya itu tinggi, artinya kecepatan disolusi juga tinggi. Berarti salah satu solusinya yang paling konkret adalah meningkatkan nilai A. Karena A di sini adalah surface area atau luas permukaan. Kemudian ini bisa kita tingkatkan laju atau kecepatan obat ini berdifusi, itu bisa kita tingkatkan dengan cara apa?
kita turunkan tebal lapisan stagnannya. Karena H ini berbanding terbalik dengan DC per dx. Jadi perubahan konsentrasi ini berbanding terbalik dengan tebal lapisan stagnan tadi. Kemudian solusi terakhir, yakni kita harus tingkatkan selisih antara CS sama CB-nya. Jadi CB itu seakan-akan dianggap harus mendekati 0 terus. Itu nanti proses difusi atau disolusi akan cepat. Kalau sudah ada obat yang terlarut di dalam sistem, terutamanya, misalkan Mas Mbak ambil suatu gelas diisi air 50 ml, Anda ambil 1 sendok, dimasukkan, tidak akan larut. Gambaran sederhananya dari skema ini adalah apa? Ketika kita memiliki suatu gula, kita masukkan ke dalam gelas, itu nanti akan terjadi proses pelarutan. Akan teramati ada lapisan bening-bening di situ. Nah, lapisan yang bening-bening ini nanti akan memiliki tebal lapisan si H tadi. Jadi si H ini bisa kita turunkan dengan cara apa? Kita aduk-aduk. Kalau kita aduk, ada pengadukan, itu nanti tebal lapisan jenuhnya ini akan turun. Kalau tebal lapisan jenuhnya ini turun, nanti akan semakin mudah obat itu berdifusi. Tadi kalau menurunkan ukuran partikel, dengan catatan dia meningkatkan luas permukaan A-nya meningkat, otomatis nanti proses difusi atau proses disolusinya itu akan meningkat. Kemudian kalau kita aduk-aduk, itu akan meningkatkan proses difusi atau disolusi dengan cara apa? Menurunkan tebal lapisan stagnannya tadi. Kemudian solusi terakhir ini adalah meningkatkan selisih antara CS dikurangi CB. Jadi CB itu kalau bisa 0 saja. Solusinya gimana? Ya kita buat CB itu sekecil-kecilnya. Itu biar dianggap setara dengan 0. Sehingga dia tidak berkontribusi terhadap DC per dx-nya. Jadi yang selisihnya itu akan tinggi sekali antara CS dikurangi CB itu, kalau CB-nya dianggap 0, maka selisihnya CS saja. Itu adalah dasar fundamental ketika kita bermain dengan proses disolusi ini. Kita harus pahami hukum Fick ini terlebih dahulu. Kemudian ada parameter D, itu suatu konstanta, itu diperoleh dengan cara apa? Itu nilai K dikali tetapan Boltzmann dibagi 18 pi R viskositas. Jadi di sini yang menjadi catatan penting adalah D ini sebanding dengan DC per dx, tapi berbanding terbalik dengan viskositas. Karena viskositas itu semakin kental suatu medium, itu nanti proses difusi atau disolusinya akan turun, dan sebaliknya. Jadi hal tersebut merupakan dasar fundamental ketika kita mempelajari suatu proses yang kita sebut dengan proses disolusi. Kemudian salah satu tantangan terbesar dari proses disolusi ini apa? Ini adalah obat-obat yang memiliki kelarutan yang rendah. Jadi obat-obat yang memiliki kelarutan yang rendah itu memiliki problem terkait dengan apa pada proses uji disolusi. Karena tadi kalau pengen DC per dx-nya itu sangat tinggi, maka CS min CB-nya itu harus besar. Artinya CB kalau bisa mendekati 0. Akan tetapi untuk beberapa obat-obat yang sukar larut, itu nanti kita memperoleh data terkait dengan CS atau konsentrasi obat awal itu akan sangat susah sekali. Karena jumlah obat yang terlarut itu sangat sedikit. Umumnya jumlah obat yang terlarut itu akan sebanding dengan konsentrasi. Oleh karena itu, pada proses disolusi ini ada yang kita kenal dengan istilah sink condition. Artinya sink condition ini diartikan sebagai suatu proses atau difusi ini memiliki laju yang konstan. Kenapa lajunya konstan? Karena dianggap CB-nya itu tidak ada yang terlarut. Jadi dianggap kosong terus saja, obatnya lepasnya konstan. Tapi kalau misalkan obat itu sudah terdeteksi ada, lepasnya kan lebih perlahan-lahan.
Jadi itu adalah proses fenomena disolusi terkait dengan sync condition. Jadi sync condition ini merupakan suatu kondisi di mana suatu sistem itu volumenya itu lebih besar atau sangat lebih besar dibandingkan dari kelarutan jenuh suatu obat. Jadi ini digambarkan sync condition ini bisa kita peroleh dengan cara 10-20 kali dari kelarutan jenuh obatnya tadi pada medium dan suhu tertentu. Ini adalah menjadi dasar fundamental ketika kita melakukan suatu proses atau uji disolusi. Jangan sampai ketika kita uji disolusi, volume yang kita gunakan terlalu sedikit. Artinya kalau terlalu sedikit, lambat laun itu akan ada obat yang berada pada medium. Jadi CB-nya tidak nol lagi. CB-nya itu ada angkanya sehingga semakin lama CS-CB itu semakin lama akan semakin kecil. Nanti itu akan mengganggu proses disolusi. Harapannya proses disolusi itu dari awal pembuatan sampai akhir itu profilnya sama, dia stabil. Nah, itu kita sebut dengan suatu proses disolusi yang sempurna. Akan tetapi kalau kondisinya tidak sync, nanti lama-lama kecepatan disolusi akan turun. Tapi kalau kondisinya sudah sync, nanti lama-lama kecepatan disolusinya ini nanti akan turun. Tapi kalau kondisinya belum sync, nanti proses pelepasannya akan mengikuti dari kelarutan suatu obat. Demikian terkait dengan dasar fundamental pada proses disolusi. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan alat uji disolusi dan validasi metode disolusi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.